lihat sekian aja ya. Jadi kalau memang ada materi yang cuma perlu pakai Zoom, insya Allah kita akan pakai Zoom ya. Cuma saya masih katakan apa ya, saya itu masih eh, cari cara nih, karena biasanya kalau di dalam semester kemarin ya, semester kemarin karena kok istilahnya juga ngajar bahasa Arab gitu ya, mungkin kalian kaget ya. Jadi memang dari tahun berapa ya, dari 2-3 tahun ini memang saya juga mampu bertemu sama bahasa Arab. Terus terus juga sempat mampu bahasa Indonesia. Jadi yang intinya kaitan sama bahasa-bahasa itu memang saya juga ada. Nah, oke. Kalau biasanya kan kalau kata kemarin itu biasanya kalau di dalam kalau bahasa Arab itu biasanya kan saya pakai papan tulis ya, papan tulis terus saya nulis di papan putih gitu kan, pakai spidol. Nah, cuma karena kondisinya seperti ini, saya juga masih agak bingung nih. Eh, Nanti setelah meeting ini saya akan pikirkan ya untuk pertemuan berikutnya ya, karena biasanya kan kalau bahasa Arab itu kalau saya nggak ngorek-ngorek papan tulis katalah itu kan kalian nggak marah ya, karena kan dalam bahasa Arab kan kita kan mostly banyak nulis Arab kan, kita banyak nulis huruf Arab ya, apalagi kan kalau model seperti ini kan itu akan sangat susah kan, apalagi kalau saya ketikkan di Word itu apa ya, kalau saya ketikkan font Arab di Word itu otomatis sense-nya akan beda ya, beda kalau misal saya harus menggunakan papan saya pakai spidol, nah itu kan sense-nya beda. Nah jadi eh, setelah ini saya bisa akan pertimbangan ya seperti apa, tapi kemungkinan tetap kita akan zoom sama live gitu. Nah eh, hari ini kita nggak akan terlalu bahas materi yang banyak ya, karena kalau biasanya mata kuliah lain itu kan 3 SKS. Nah, kami kita ini cuma sekitar 2 SKS, jadi otomatis waktu kuliahnya juga nggak begitu lama, maksimal 1 jam maksimal. Nah, kita cuma akan sekilas saja sih apa yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab. Nah, apakah saya akan kuliah Arabic? No ya, jadi saya nggak akan kuliah bahasa Arab. Jadi kayak kemarin ketika di bahasa Inggris saya nggak akan kuliah bahasa Inggris. Jadi katakanlah saya akan mix ya, dalam artian memang tetap bahasa pengantar bahasa Indonesia ya. Cuman ketika kita sudah di materi ya saya akan combine dengan bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Mungkin dari kelas C, kelas C ada yang lulusan pondok. Mungkin ada yang lulusan pondok, kalian bisa buka audio ya, untuk TV radio kalian bisa pikirkan ya, atau matikan dulu. Ada yang lulusan pondok berapa orang kira-kira? Yang lulusan pondok atau mungkin yang dapat beasiswa habis ada? Untuk audio bisa dibuka ya, jadi ketika saya tanya kalian bisa juga jawabin. Kita lihat di chat ya. Oke. Miss, maaf Miss. Mungkin ada yang lulusan pondok di sini. Miss, sebelumnya minta maaf Miss, suaranya kurang jelas. Sudah mendingan? Saya bukan dari pondok sih Miss, tapi dulu pernah belajar bahasa Arab. Gimana? Masih kurang jelas?
Saya bukan dari pondok, tapi dulu itu pernah mempelajari bahasa Arab. Oke, biasanya anak-anak mana biasanya ya? Aliyah gitu ya? Atau sanawiyah biasanya? Mungkin ada yang pondok. Kalian bisa teruskan ya. Oke, nah mungkin ada yang dari pondok, kalian bisa tuliskan ya. Saya cuma pengen tahu pikiran saya, ada nggak ya yang dari pondok gitu ya? Atau mungkin ada yang dari aliyah atau sanawiyah. Saya cuma pengen tahu aja sih. Jadi kalian bisa tuliskan ya di chat ya. Oke, nah ada yang dari sanawiyah. Oke, dari sanawiyah kelas 1 ya. Jadi setidaknya baca Arab baca pun bisa. Oke, jadi gini, setidaknya saya tahu, oh ternyata ada yang dari aliyah, oh ada yang dari sanawiyah, oh ada yang dari misal pondok ya. Jadi sebenarnya cuma ingin tahu aja sih. Nah, nanti untuk materinya pun juga akan saya samakan. Kita akan belajar dari basic, kita akan belajar dari nol. Kayak seperti halnya kemarin bahasa Inggris, kita belajar dasar banget kan dari kata, habis itu kita ke kalimat, habis itu kita ke paragraf. Nah, sama. Kalau di dalam bahasa Arab, karena kita tidak SKS-nya terbatas, maka kita paling tidak kita eh, sampai kalimat. Jadi bagaimana kita bisa membuat kalimat. Nah, intinya itu. Nah, jadi kita nggak terlalu apa ya panjang dengan sampai paragraf sampai ngarang nggak. Jadi bahasa Arab tuh nggak akan disuruh mengarang ya. Jadi kita paling cuma apa ya katakanlah misal menulis dengan apa ya katakanlah menulis kalimat dalam bahasa Arab. Nah, paling cuma seperti itu. Jadi mungkin banyak juga kan yang dari SMK bahkan SMA. Jadi tidaknya dari kecil sampai besar itu nggak pernah belajar bahasa Arab ya. Jadi kita akan belajar dengan basic ya, dasar sekali. Nah, untuk pertemuan ini kita bahas kontrak belajar dulu ya. Nah, sama dasar-dasar. Nah, intinya tuh gini ya. Oke. Poinnya sebenarnya sama. Jadi intinya kalau untuk partisipasi, kehadiran, insya Allah kalian bisa absen ya sesuai dengan link yang saya berikan kemarin ya. Kemarin kan saya berikan link absensi ya. Kalian bisa absen di situ ya. Jadi itu absennya memang saya minta untuk absen tersendiri ya. Jadi kalian nggak absen e-learning itu kan rekapannya itu kan banyak sekali ya daripada nanti saya akhir UTS atau akhir semester saya juga katakanlah bingung rekapnya itu kan nanti kan gabung sama matematik lain sama desain-desain lain. Jadi saya memang minta untuk bahasa Inggris saya minta memang untuk link absensinya itu sendiri. Jadi saya share di e-learning sama di Google Classroom ya. Nah, terus fungsinya Google Classroom buat apa sih? Buat tugas. Jadi nanti sama halnya kayak kemarin di bahasa Inggris. Jadi ketika nanti ada tugas, kalian submitnya di Google Classroom. Jadi biar server pusatnya e-learning itu nggak penuh. Nanti error lagi malah kerjaan hilang ya. Jadi di Google Classroom. Jadi itu untuk tugas sama untuk materi itu juga saya akan share double ya di e-learning juga di YouTube juga. Terus ada nanti ada tugas ya kalau nggak kemungkinan tugas individu. Terus untuk apa ya UTS sama UAS itu nanti poinnya 20% itu kalian nggak berubah ya. Jadi ada 4 poin seperti ini. Nah, jadi sama halnya nanti tugasnya ada tugas semester sama tugas UTS ya. Nanti kalau
kalian nggak ngumpulin salah satu, berarti nilai cuma separuh di tugas. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Terus, nah, apa sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan bahas ini. Jadi sebenarnya materi itu bisa berubah sesuai kebutuhan ya, karena kan nanti untuk sistem tatap muka sama online, nanti kan untuk materinya mungkin akan lebih sedikit berbeda ya, mungkin bisa berkurang atau mungkin bertambah sesuai dengan kebutuhan kan. Jadi kita akan bahas ini. Jadi selama 1 semester kita akan bahas tentang pertama tentang guru hijaiyah. Guru hijaiyah itu apa? Karena jadi nggak semua orang itu hafal guru hijaiyah ya, karena mungkin mostly kalian mayoritas kan mungkin dari SD, SMP, SMA, katakanlah ya SD, SMA, SD, SMP, SMA, kalian itu katakanlah mungkin ada ikut TPA, ada yang enggak kan. Nah, ada yang kalau di SD kan nggak mungkin ada syarat ya, SMP apalagi SMA kan, jadi tidaknya mungkin kalau kalian yang pernah ikut TPA, kalian udah hafal, udah Iqra, udah Al-Quran, mungkin udah hatam, atau mungkin ada yang sampai berapa. Tapi ada juga yang, aduh sama sekali saya nggak ikut TPA, saya nggak ikut sekolah yang sanawiyah, aliyah, atau mungkin yang model SDIP misalnya. Jadi tidaknya di pelajaran pertama kita akan bahas tentang huruf hijaiyah. Terus bagaimana menulis huruf Arab. Kenapa sih ini penting? Ini penting kan kalau dalam bahasa Arab nanti kan kita juga banyak nulis Arab. Nanti untuk UTS kalian sama UAS tetap nulis Arab kan? Tetap kalau tuh nulis Arab. Jadi katakanlah misal cuman apa ya? Misal nomor 1 sebutkan apa? Tapi kalian jawabannya kan bahasa Arab. Nah, tidaknya kita pelajari dulu huruf hijaiyah bagaimana menulis huruf Arab. Huruf Arab itu nulisnya dari kanan ke kiri ya, bukan kiri ke kanan. Nanti cara nyambungin huruf seperti apa? Nggak sembarang huruf hijaiyah itu bisa disambung. Mungkin kalian bisa baca. Saya bisa baca nis Iqra misal. Atau saya udah nulis Iqra nis. Atau saya udah Al-Quran ya. Orang yang bisa baca. Ada untuk nulisnya susah. Aduh, ternyata misal saya mau nulis, saya bisa ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa. Nulisnya gimana ya? Kadang banyak yang seperti itu. Saya sering mengucapkan, saya sering apa ya mendengarkan katakanlah, atau misal saya sering menggunakan dalam keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa. Kadang saya sering mendengar ya usti, ya akhi, tulisannya kayak apa ya? Nah, ada banyak yang sering seperti itu ya. Jadi sering mengucapkan, kalian bisa baca gitu, bisa katakanlah oh bismillahirrahmanirrahim, nulisnya gimana ya, oh ternyata ada ba, ada sa, terus ada katakanlah ada mim, ada lam, katakanlah oh ada ro, ada, nah itu kan cuma oh ada pokoknya huruf basmalah itu katakanlah misal oh ada ba, ada sa, nulisnya gimana nih, nulis bismillah atau yang seperti itu bisa baca atau nggak bisa nulis. Tapi ketika orang bisa nulis, dia otomatis dia bisa baca. Bisa. Atau ada juga yang saya bisa baca, saya bisa nulis. Biasanya anak-anak pondokan, dia bisa baca, bisa nulis, dia bisa tafsir, bisa arti. Nah, jadi karena banyaknya guru mahasiswa itu yang kadang dia ngikut apa ya, dia itu mata kuliah ngambil prodi bank Islam, tapi kadang memang ada yang karena kayaknya saya lebih tertarik ini, tapi ada juga yang sama sekali saya itu masih blank, ada ekonomi syariah lagi, tapi banyak hadis, tapi banyak Quran, biasanya kan identik dengan itu ya, pasti identik dengan Arab nih ya, biasanya seperti itu ya, ada kutipan-kutipan ayat sih. Nah, jadi ternyata bahasa Arab itu seperti ini. Terus kita akan belajar tentang kosakata. Jadi dalam bahasa Arab kita untuk sampai UTS nanti kita akan banyak belajar kosakata. Oh ternyata kosakata bisa kata benda dalam bahasa Arab, kata pintu sebenarnya sama kayak kemarin di bahasa Inggris ya. Jadi ada kata benda, kata sifat, ada kata ganti. Nah sama di bahasa Arab pun juga sama. Kita belajar tentang kata benda, kita belajar tentang kata pintu, kata ganti, jumlah. Terus untuk jadi untuk materi UTS kita belajar dari dasar dulu ya. Jadi kata dasar, kata dalam artian kita baru ke kata benda, kata pintu, nah seperti itu. Jadi kita mulai ke kata. Terus
belajar tentang bilangan. Oh, misal 1, 2, 3, misal udah fitriko misal. Oh, kalau di bahasa Arab itu kita mengenal kata wakif, misal wakif, salasa. Nah, jadi kita belajar bilangan dalam bahasa Arab. Mungkin dari bilangan 1 sampai 100 atau mungkin 1 sampai 1000. Kita akan belajar itu. Terus kita belajar tentang bilangan jam gitu. Oh, kalau misal jam 7:45 misal. Nah, 7:45 atau misal 7:15 kita juga akan belajar tentang bilangan jam. Bagaimana menuliskan mengucapkan bilangan jam dalam bahasa Arab. Nah, terus setelah UTS kita belajar agak susah ya. Kita akan belajar ke kata kerja. Kata kerja itu termasuk jenis kata yang paling susah dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris sebenarnya. Apakah di dalam bahasa Arab itu mengenal tenses? Ya. Jadi ada kata kerja yang kalau di dalam bahasa Inggris itu biasanya masih lebih ribet ya. Karena kalau bahasa Inggris itu kan ada kata kerja sedang, lampau, yang akan datang. Terus tensesnya ada berapa sih? Ada 16. Ada 16 tenses ya. 12, 16 tenses dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab cuma 3. Kata kerja bentuk lampau, sedang, sama kata kerja perintah. Kata kerja yang akan datang nggak ada. Jadi setidaknya cuma kita ada 3 tenses dalam bahasa Arab. Cuman yang susahnya apa? Hafalannya. Karena kalau bahasa Inggris kan kalian sudah mengenyam ya. Oh, SMP, SMA, bahasa Inggris setidaknya. Oh, untuk kata kerja yang present tense, past tense, yang lampau, verb 1, verb 2 setidaknya kan sudah hatam. Sudah hatam, setidaknya nggak terlalu kalian harus awal apa ya, menghafalkan dari awal ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah otomatis banyak kata yang harus kalian hafalkan kan. Kalian kan otomatis banyak. Oh, kata kerja ini apa ya? Oh, kata kerja ini apa ya? Jadi kayak beberapa kata kalian akan banyak hafalan. Terus nanti di akhir nanti setidaknya kalian bisa membuat kalimat. Kalimat sederhana aja. Misal ada subjek, predikat atau subjek, predikat, objek. Nah, setidaknya udah minim itu aja. SPO, SPOK. Minimal kalian bisa itu aja. Terus di dalam bahasa Arab itu gini. Uniknya bahasa Arab itu gini ya. Kalau sesuatu itu kadang bisa sangat dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Itu intinya gitu. Sangat dibedakan ya. Jadi misal katakanlah nanti kalau di dalam bahasa Inggris ya katakanlah ya, oh kalau misal ada kata membaca, terus sekilas memakai bahasa Inggris ya, membaca katakanlah untuk dia laki-laki, dia perempuan kan memakainya reads ya. Sama kan, dengan SKP kan, oh karena sih sama gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, antara dia laki-laki dan dia perempuan, misal ada kata membaca, membaca yang digunakan dia laki-laki, membaca yang digunakan dia perempuan, itu kata kerjanya beda. Itu yang apa ya, biasanya hafalannya bahasa Arab itu lebih susah karena dia banyak hafalan. Beda kalau bahasa Inggris itu mungkin dia yang lebih susah itu karena kasusnya banyak ya. Tapi kalau bahasa Arab kan kalian itu mulai dari nol atau setidaknya udah dapat SMP kan, SMP itu udah berapa tahun yang lalu. Jadi mungkin lebih banyak hafalan intinya kalau di dalam bahasa Arab itu karena kalian kan belajarnya mungkin waktu dari nol atau mungkin dari 50% pernah belajar seperti itu. Jadi kita akan belajar ini. Nanti materi ini bisa juga ya, mungkin katakanlah mungkin materi ini yang lebih penting maka bisa saya dahulukan, atau sebaliknya oh kayaknya materi ini kurang penting nih, oh berarti nanti bisa saya akhirkan untuk penyampaian. Jadi itu yang secara umum ya di dalam kalau bahasa Arab. Ini setelah saja ya tentang bagaimana penulisan huruf Arab. Ini paling cuma berapa slide ya, di situ nanti kita bisa gini. Nah, jadi oke, nah huruf Arab karena gini ya, karena nanti kita bahas Arab akan kebanyakan nulis Arab ya, jadi setidaknya kita mulai belajar dari sekarang ya. Nah, jadi nanti modal UTS sama OSO seperti apa nih? Nah, nanti biasanya saya akan kasihkan nanti jawabannya kalian itu tulis di
kertas bisa, nanti kalian bisa scan atau kalian fotokan atau scan ya. Itu kalau dulu, cuma kalau untuk tahun ini saya kurang tahu ya. Nanti saya pikirkan dulu nanti model UTS sama orangnya seperti apa ya. Karena kan gini, kalau soal yang ketikanya bahasa Arab itu kan kadang susah ya kalau untuk masuk di sistem Google Form kan, karena Google Form itu kan nggak mendeteksi tulisan Arab kan, jadi saya akan cari cara yang nanti untuk UTS UTS-nya seperti apa. Nah, oke, ini adalah huruf Arab. Nah, jadi kita ulang lagi nih, nggak mesti orang itu hafal huruf Arab ya. Nah, atau huruf hijaya, oh dari alif ke jim sampai alif dan ya, nggak mesti orang hafal. Nah, jadi setidaknya mungkin buat kalian yang mungkin ada yang kurang bisa menghafal, nanti kalian bisa hafalkan dulu karena kita kebanyakan. Nah, jadi kan bisa gini ya, bahasa Arabnya meja misal. Oh, bahasa Arabnya meja maktabun. Oke, kalian hafal nih, oh meja itu maktabun. Nulisnya gimana ya? Orang nggak. Nah, oh maktabun itu mim. Habis mim ada ketemu lagi ya, makta. Oh, ketemu kaf. Terus ta, oh ketemu ta. Oh bun, oh maktabun, oh ketemu ba. Nah, ada huruf mim, kaf, ta sama ba. Lambungnya. Nah, ada seperti itu kan. Oh, bisa bahasa Arabnya indah. Oh, jamilun. Atau jamilah. Oh, nulisnya gimana ya? Misal jim, mim, sama nun. Nah, kadang seperti itu. Orang kata bahasa Arab pun saya hafal. Ini bahasa Arabnya ini. Nggak mesti orang bisa nulis lah ya. Nah, salam aja, assalamualaikum. Kan ngucapinnya lancar banget. Misal. Tapi nulisnya nggak mesti orang bisa nulis assalamualaikum, nggak mesti orang bisa nulis bismillah. Nah, jadi nanti kalian hafalin dulu ya. Karena kita itu pelajaran nanti kita langsung eksekusi ke kosakata. Saya nggak akan ngajari dari awal nulisnya ba itu seperti apa, melengkung ke kanan ke kiri, enggak ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Nulis shot gimana, nulis lam gimana, nulis ro gimana, mana yang intinya gini. Kalau dalam bahasa Arab intinya kalian setidaknya ada kan kalau kalian tahu itu kan ada garisnya kan, sebenarnya garis tengah kan. Oh kalau alif itu dia di atas garis misal. Oh kalau ba itu misal dia di atas garis, kalau jim itu berarti kan separuh di atas dia separuh di bawah kan. Dia harokatnya di bawah misal. Oh ada kata shot misal atau shin itu berarti dia melengkungnya ini kan di bawah. Nah berarti yang seperti ini yang ada harokat 3 ini berarti dia di atas. Jadi setidaknya kalian hafalin dulu seperti itu. Terus kita juga harus tahu nih yang namanya harokat, karena penting loh kalau dalam bahasa Arab. Misal bahasa Arabnya ada misal bahasa Arabnya misal kayak tadi maktabun. Oke, maktabun. Bisa kalian blank nih, maktabun itu kan kalau dalam huruf hijaiyah kan cuma tulis mim, kaf, ta sama ba kan. Oh jadi kita harus tahu, oh maktabun itu kan berarti ma itu kita butuh harokat apa sih yang bunyinya a, kita butuh harokat apa sih yang bunyinya i, kita butuh harokat apa sih yang bunyinya an, in, un, atau yang bunyinya tasdid tebel, atau yang modelnya adalah sukun. Misal Daniel, kalau dalam bahasa Arab kalau kalian identikan misal tulisannya tak marbutah jadinya kan hak kan disukunkan kan. Misal ada kata mabek rosatun jadi mabek rosah. Nah jadi seperti itu. Jadi fathah itu a, asrah itu i ya, ini a, in, terus kalau melengkung doma itu u, ini a, in, u. Nah tasdid itu jadi dia double, yang bunyinya itu adalah dia double, yang misal asa, la, asa, atau misal yang itu kata kerja apa ya, kata dalam bahasa Arab yang dia bunyinya double, misal itu ada juga atau kata apa ya, kata dalam bahasa Arab yang dia disukunkan kan, yang disukunkan ya. Nah seperti itu. Jadi tidaknya kalian hafalkan dulu. Terus dalam tulis Arab nih huruf. Nah jadi gini, beda ya. Jadi kan gini, cara menulis Arab itu beda loh ya. Jadi menulis Arab itu kalau dari awal kata, tengah kata sama akhir kata itu beda. Bedanya seperti apa sih? Nah, jadi kalau bahasa Arab itu susahnya kan nulisnya kan. Nah, jadi kalau di awal, tengah sama akhir itu biasanya
sama penulisannya ada yang beda semua, ada yang sedikit sama di awal sama akhir. Misal seperti ini. Untuk alif ya, alif itu dia terpisah. Huruf alif di depan dia nggak bisa disambung ya. Huruf ba, ta, sa. Nah, itu yang huruf di depan ya. Berarti dia ada yang bisa disambung, ada yang tidak. Nah, oke, ini penting. Sebenarnya kalau ini enak ya kalau ketemu tatap muka, misalnya di papan tuh lebih enak ya. Tapi ya kita nikmati aja dulu ya. Semoga pandemi segera berakhir. Besar. Alif, terus ada ba, ta, sa, jim, ha, ho. Nah, itu semua disambung ya. Ada shin, short misalnya, I'm going, nah itu sudah disambung. Jadi kata huruf bijak yang di depan yang nggak bisa disambung itu ini ya. Nah, ada misal ada wawnya. Nah, jadi sebenarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf bijak yang nggak bisa disambung di depan. Nah, oke, nanti kalian bisa pahami dulu ini ya. Ini dasar sekali karena nanti kalau kalian nulis hafal doang tapi nggak nulis kan ngapain ya? Masa cuma hafal doang, tulis aja nggak bisa. Nah, setidaknya juga hafal juga bisa nulis. Nah, ini di depan, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kalau di hijaiyah di tengah, nah kita lihat nih, kebanyakan memang huruf hijaiyah di tengah itu semua bisa disambung, kebanyakan yang nggak bisa disambung. Nah, itu adalah wawu, ro. Nah, jadi paling cuma 1, 2, 3. 3 aja yang nggak bisa disambung. Jadi kebanyakan terus huruf alif itu dia nggak bisa disambung kalau tengah. Kalau huruf alif itu disambung tengah, nanti dia sembuh jadi lam kan. Nah, jadi ini yang nggak bisa disambung. Terus, bagaimana kalau huruf hijaiyah di akhir nih? Nah, kebanyakan semua bisa disambung. Jadi bisa tulisan alif itu bisa disambung. Jadi ini adalah huruf hijaiyah di belakang. Nah, jadi untuk depan, tengah, belakang itu katakanlah memang setiap huruf hijaiyah itu ada yang mungkin saya bisa disambung di depan tapi nggak bisa disambung di tengah, tapi bisa disambung di belakang dan seterusnya dan sebaliknya ya. Nah, ini adalah dasar. Nanti kalian ini pelajari dulu, kalian bisa iseng katakanlah coba nulis huruf kalian misalnya dalam bahasa Arab. Misal namanya adalah Lisa. Lisa itu berarti lam sama misal kalau pakai sa ya, atau misal pakai shin misal ya. Oh, kira-kira huruf lam sama shin bisa disambung nggak? Misal seperti itu. Misal ada kata apa lagi ya? Mungkin namanya Muhammad. Oh, Muhammad itu bisa disambung nggak? Oh, ternyata bisa. Mungkin ada kata lain sekiranya bisa disambung nggak ya? Nah, misal ada kata ukti. Misal kalian kan sering ya ukti misal. Oh, ukti itu dari kata alif, terus ada kan, misal. Atau mungkin pakainya alif atau apa misal. Oh, ada kaha. Oh, berarti itu kof. Oh, berarti kira-kira kof itu bisa digabung nggak ya sama alif? Nah, misal. Nah, atau kira-kira ada kata apa lagi ya, jamilun atau jamilatun misalnya, karena yang bahasanya jamilah misal. Oh, kira-kira jim sama min bisa digabung nggak ya? Nah, terus jim, mim sama lam bisa digabung nggak ya? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita nulis Arab itu memang susah gampang ya, karena memang ada huruf yang bisa disambung, ada yang enggak bisa disambung. Jadi itu harus sangat hati-hati. Itu yang intinya kalian ini pelajari sendiri dulu ya. Nah, karena nanti UTS sama UAS nanti kita akan banyak nulis. Nah, seperti itu. Kalian coba untuk tulis tangan ya, bukan ketik font ya. Nanti dalam artian kalian baca nih, nanti kan untuk UTS sama UAS setidaknya nanti ada tugas yang kalian tuh harus tulis tangan ya, atau mungkin UTS-nya harus tulis tangan beberapa. Nah, jadi setidaknya kalian bisa terbiasa nih, oh ini digabung nih, oh ini enggak digabung. Untuk kalian coba ngetik pakai font Arab itu susah ya, dan itu harus setidaknya kalian harus install, harus apa, dan itu ribet sekali ya. Jadi setidaknya kalian coba untuk tulis tangan manual pakai pulpen.
Jadi ini kalian pelajari dulu ya, nanti insya Allah ini di depan kita langsung eksekusi, langsung di apa hafalan di vocab ya, kosakata seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin itu saja ya. Oke, jadi mungkin kalian nggak bisa join, kalian bisa lihat di YouTube atau setidaknya kalian bisa cek juga itu di link gitu kan, nanti ada channelnya ya, ada channelnya, nanti kalian bisa juga buka di situ. Kalian mungkin pengen ikut kelas lain, mungkin hari ini cuma kelas, pengen kalian join kelas lain, kalian itu pun juga silakan ya. Jadi kalian bisa ikut kelas lain, nanti bisa bagi saya untuk link ya. Jadi insya Allah untuk minggu ini pakai bahasa Arab, untuk bahasa Arab juga saya pakai isim ya. Jadi insya Allah untuk besok bahasa Arab biasa pakai isim pagi ya, pagi. Kalian juga bisa join juga, kalian jadi tenang. Itu seperti itu dulu ya. Jadi setidaknya di minggu ini kalian longgar, kalian pelajari bagaimana nulis Arab. Kalian hafalin dulu lah, katakanlah nulis Arab, atau katakanlah kalian hafalin dulu hijaiyah. Mungkin bagi yang belum hafal, kalian hafalin dulu tulisnya seperti apa, seperti apa. Nah, nanti mungkin ada tugas yang itu tiap orang beda-beda ya. Nah, jadi kalian sudah terbiasa menulis Arab. Jadi bisa baca juga bisa nulis. Yang mungkin belum fasih baca, tapi setidaknya kalian bisa belajar ya. Jadi kalian belajar dulu lah kira-kira. Karena nanti bahasa Arab kan banyak kosakata kan, banyak hafalan ya. Jadi setidaknya kalian bisa baca dulu lah ya. Bisa baca, habis itu kalian belajar untuk nulis. Mungkin bagi yang belum bisa ya. Tapi nulisnya juga harus kalian pahami, nulis di huruf hijaiyah di awal, di tengah, sama di akhir itu beda. Itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ketemu di minggu berikutnya ya, dan insya Allah juga on time ya. Iya, Saya Miss. usahakan on time karena kelas sebelumnya tadi memang dari Zoom-nya pusat memang trouble, jadinya memang saya bisa login, saya bisa ikut login ke Zoom, tapi saya nggak bisa live kan YouTube kan, cuman kan ya main-main kan, jadi ya tadi baru dibenerin dulu, jadi kelas ini agak molor gitu. Seperti itu ya, thank you very much for saya akhirnya kebiasaan seperti itu ya. Jadi intinya kita ketemu di minggu depan ya, kita akan mulai di kosakata yang ada di dalam kelas seperti itu. Jadi minggu depan semoga kalian sudah ada perkembangan ini ya, jadi mungkin bisa kalian bisa hafal huruf hijaiyah, bisa sedikit-sedikit nulis ya. Itu semoga selalu sehat ya, selalu semangat, dan mohon maaf ya kalau tadi saya kok galak banget ya, mohon maaf ya. Jadi intinya kalau saya udah terbuka dari awal jadi enak ya. Saya mohon maaf ya kalau tadi sempat galak ya, bukan baper ya, cuma memang tidaknya kita bisa jaga lisan kita seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.